Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana Artemevia Wibawa dengan NIM 4311420051 dari Prodi Kimia FMIPA UNES. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran generasi muda di era Society 5.0. Perubahan reformasi yang terus berjalan menjadikan kita sebagai generasi muda memerlukan adanya pembekalan dalam diri, yaitu dengan berbagai keahlian untuk menghadapi tantangan era Society 5.0. Era Society 5.0 adalah suatu konsep yang mendefinisikan di mana manusia dan teknologi berjalan berdampingan untuk menunjang taraf hidup manusia secara berkelanjutan. Generasi muda sangat dibutuhkan di era Society 5.0 karena generasi muda memiliki perilaku kreatif dan inspiratif. Generasi muda ini sejak dini perlu diperkaya dengan keterampilan soft skill yang tertuang dalam Society 5.0. Terdapat 4 peran generasi muda di era 5.0 ini, yakni yang pertama, Agent of Change, di mana diharapkan generasi muda dapat membawa perubahan di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua ada Social Control, di mana diharapkan generasi muda menjadi generasi yang mengontrol di lingkungan sekitarnya, yang mana harus memiliki kepekaan dalam bersosialisasi dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada Iron Stock, di mana generasi muda memiliki kewajiban sebagai generasi penerus bangsa dan diharapkan menjadi tonggak kepemimpinan di masa yang akan datang. Lalu yang keempat ada Moral Force. Sebagai gerakan moral, generasi muda diharapkan sebagai penjaga dan perubah dari perubahan moral yang lebih baik. Menurut Yuko Harayama, seorang mantan anggota eksekutif Dewan untuk Kebijakan Sains dan Teknologi Kantor Kabinet Jepang, menyampaikan bahwa Society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada manusia. Tentu saja hal itu didukung oleh adanya sains, teknologi, dan inovasi yang dilakukan oleh Jepang. Inovasi tersebut merupakan bentuk persiapan Jepang untuk beradaptasi terhadap perubahan yang akan dihadapi. Saat ini Indonesia telah dihadapkan dengan fenomena revolusi industri yang kini kita kenal sebagai 4.0. Itu artinya kita memasuki era di mana kehidupan tradisional akan mengarah ke modern. Sistem analog akan berganti ke digital, bahkan kita akan didominasi oleh teknologi berbasis internet. Pekerjaan manusia yang biasanya dilakukan secara manual, kini bisa digantikan dengan teknologi robot dan komputer. Selain itu, di era ini menggunakan perpaduan antara mekanisme teknologi dan juga sistem internet, sehingga menghasilkan sebuah teknologi internet yang digunakan untuk segala sesuatu atau disebut Internet on Things. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, penggunaan sistem data besar atau Big Data, dan lain sebagainya yang secara keseluruhan membuat pekerjaan manusia semakin simpel dan mudah, bahkan di saat negara kita sedang adaptasi revolusi industri 4.0. Yang kini kita sudah dihadapkan kembali dengan kemunculan era Society 5.0, di mana era penyempurnaan involusi industri 4.0 yang bukan hanya menekankan pada kecerdasan buatan, melainkan menekankan pada peran manusia itu sendiri. Era di mana teknologi dan internet bukan hanya sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan dan juga untuk meningkatkan sumber daya yang ada. Semakin berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu, ada masyarakat yang menyambut dengan gembira, ada juga yang khawatir dengan efek jangka panjangnya. Bagi mereka yang khawatir terhadap efek jangka panjangnya, berpikir bahwa semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia akibat adanya teknologi, mereka khawatir bahwa pekerjaannya akan digantikan oleh teknologi ke depannya. Dari penjelasan tadi, harusnya kita sadar untuk meningkatkan kemampuan atau potensi yang kita miliki di era Society 5.0 ini. Jadi, apa saja sih potensi yang bisa kita kembangkan pada era saat ini?
Yuk, mari kita simak. Yang pertama yaitu kemampuan bahasa. Bahasa menjadi alat komunikasi yang penting untuk dikuasai di era digital saat ini, baik itu di perkuliahan ataupun pekerjaan. Kemampuan bahasa sangat dibutuhkan untuk menjadi bahasa pengantar dalam melakukan pekerjaan atau menyelesaikan tugas kuliah. Bagi yang kuliah, pasti dosen kalian bakal mengarahkan kalian untuk melakukan riset atau penelitian terhadap literatur berbahasa asing. Buat yang bekerja, pasti kalian akan dihadapkan dengan kondisi di mana alat pekerjaan yang kalian pakai untuk mengerjakan sesuatu memiliki petunjuk penggunaan yang menggunakan bahasa asing. Maka mulai dari sekarang, latihlah skill bahasa asing kalian yang ada selain bahasa Indonesia, seperti bahasa Inggris, Jepang, Cina, dan lain-lain. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Ketersediaan informasi yang mudah untuk diakses rawan terjadinya adanya berita atau informasi palsu atau hoax. Informasi yang masih diragukan kebenarannya akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan peradaban. Peradaban bisa hancur berantakan hanya dengan satu berita palsu yang disebar secara berulang-ulang. Kita harus bersikap selektif dan skeptis atau meragukan informasi yang baru kita dapatkan. Kita harus cek tentang kredibilitas dari media yang membuat pemberitaan itu dan memeriksa apakah benar peristiwa itu terjadi atau tidak. Kemampuan berpikir kritis ini penting untuk dikembangkan supaya kita tidak terbawa dalam arus yang salah. Yang ketiga yaitu komunikasi interpersonal. Manusia tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, karena hakikatnya manusia itu disebut sebagai makhluk sosial, di mana kita tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Kemampuan berkomunikasi menjadi hal yang penting agar dimanapun kita berada, kita dapat mengutarakan pendapat kita dan perasaan yang kita alami dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan berkolaborasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Individu yang satu membutuhkan individu yang lain untuk bisa mempertahankan hidupnya. Kemampuan berkolaborasi menjadi potensi selanjutnya yang bisa kalian kembangkan di era saat ini. Dalam dunia pekerjaan, kita pasti akan dihadapkan kondisi di mana kita akan diarahkan untuk bekerja sama dengan tim lain untuk menangani suatu proyek. Jikalau tidak memiliki kemampuan untuk berkolaborasi, maka akan sulit bagi kalian beradaptasi di lingkungan kalian. Kemampuan berkolaborasi juga sangat membantu dalam dunia pekerjaan, seperti Gojek dan Tokopedia. Selanjutnya ada dua perusahaan provider yakni Indosat Ooredoo dengan Tri. Lalu yang terakhir ada keterampilan digital, seperti keterampilan menggunakan komputer, media sosial digital, marketing webmaster, desain grafis, videografi, dan lain-lain. Apalagi saat ini sudah muncul fenomena baru yaitu Metaverse, sebuah teknologi yang menggunakan virtual reality yang membuat dunia digital atau dunia maya seolah-olah nyata di hadapan kita. Jadi kita bukan hanya menjadi pengguna sosial media saja, melainkan bisa bersahabat dan memanfaatkan adanya teknologi ini untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam hidup kita juga perlu adanya 4C, yaitu creativity, critical thinking, communication, and collaboration. 4 hal tersebut merupakan hal di mana kita harus mampu untuk berpikir dan bertindak secara kreatif, serta berpikir secara kritis untuk menghadapi era Society 5.0 ke depannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai peran generasi muda di era Society 5.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.